Saya Zalsabila Alwi dengan ujung NIM 084 ingin membahas kasus tentang penganiayaan terhadap seorang bayi berusia 2 bulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Berikut kronologi dari kejadian tersebut yang dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polresta Mataram. Saat itu anaknya digendong, tetap masih menangis. Setelah itu ditidurkan lagi dan yang bersangkutan sebagai ayahnya merasa kesal dan dipukul mata sebelah kiri sebanyak 3 kali, serta dadanya dicubit dengan kuku dan telapak dicubit sebanyak 3 kali karena ada 3 luka. Undang-undang yang berlaku dari kasus ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, Pasal 44 Ayat 1, kekerasan fisik dalam rumah tangga dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Yang ketiga, Pasal 44 Ayat 3, jika kekerasan menimbulkan luka berat, ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 10 tahun penjara dan atau denda hingga 30 juta. Jika korban adalah anak dan pelaku adalah orang tua kandung, ini merupakan faktor yang memberatkan dan bisa meningkatkan ancaman hukuman hingga 15 tahun. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang kelima, Pasal 76C dan Pasal 80. Proses hukum dimulai dari pelaporan oleh ibu korban, penangkapan dan penahanan oleh polisi, proses penyidikan dan pemeriksaan, pelimpahan perkara ke kejaksaan, penuntutan di pengadilan dengan MO sebagai tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Sanksi hukum dari kasus ini yang pertama, dikenakan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai Pasal 44 Ayat 3 Jo, Ayat 1 Undang-Undang PKDRT karena mengakibatkan luka berat pada bayi. Yang kedua, sanksi ini bisa diperberat jika terbukti pelaku bertindak dengan unsur sadisme atau menyundut rokok ke kaki bayi. Yang ketiga, hak asuh bisa dicabut melalui keputusan pengadilan jika terbukti membahayakan keselamatan anak. Perlindungan hukum dalam kasus ini, Kemen PPPA dan KPAI bisa turun tangan dalam kasus ini. Yang pertama, memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada ibu dan bayi. Yang kedua, memastikan bayi mendapatkan perawatan medis dan perlindungan hukum. Yang ketiga, mengupayakan penempatan sementara anak di lembaga perlindungan atau keluarga pengganti bila ibu tidak mampu. Presiden hukum dalam kasus ini yaitu Putusan Nomor 345 Pidana Khusus Tahun 2021 Pengadilan Negeri Singkil. Dalam kasus ini, seorang ayah kandung dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya hingga menyebabkan luka. Perbuatannya dinilai melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari kondisi sosial dan budaya, beberapa latar sosial memengaruhi tindakan pelaku. Yang pertama, usia muda dan ketidaksiapan emosional. Yang kedua, tekanan ekonomi dan pengangguran. Yang ketiga, kurangnya pendidikan pengasuhan anak. Dari segi aspek psikologis pelaku dan korban, dari segi pelaku menunjukkan gejala kontrol emosi yang rendah, impulsif, dan mungkin mengalami gangguan mental yang tidak terdiagnosis. Ia menggunakan kekerasan sebagai pelampiasan frustasi dan ketidakmampuannya menangani situasi. Dari segi korban, meski masih bayi, korban bisa mengalami trauma psikologis dini, gangguan perkembangan, gangguan keterikatan, hingga kelainan psikomatis di masa depan. Memberikan dampak psikologis dan sosial, terutama terhadap keluarga, yaitu trauma berkepanjangan bagi ibu korban, dan memberikan dampak terhadap anak, yaitu resiko gangguan kepercayaan, masalah perilaku, dan kesulitan emosional saat dewasa. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam kasus ini, yaitu keluarga besar harus mampu mendeteksi dini perubahan perilaku pelaku kekerasan, RT atau RW, tokoh masyarakat, dan tetangga harus aktif memberikan edukasi dan melaporkan dugaan kekerasan ke aparat, dan masyarakat harus menciptakan budaya kolektif tidak normalisasi kekerasan. Dari kasus ini membutuhkan rehabilitasi dan pemulihan kepada korban, yaitu membutuhkan dukungan psikososial jangka panjang, terutama dari lembaga seperti P2TP2A dan psikolog anak. Lalu ibu korban perlu diberikan konseling agar tidak menyalahkan diri dan dibantu memperkuat kapasitas pengasuhannya. Dan pelaku selain menjalani proses hukum, seharusnya menjalani program konseling atau rehabilitasi perilaku agar bisa memahami dampak perbuatannya.